Kembali lagi pada online kita hari ini bersama Kak Opi, Kakak Meli, Kakak Monika. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Pelihara hidup kami, Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhir ibadah online kami hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. BAIK baik, TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. TAAT taat, BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus, BAIK baik, BAIK baik. TAAT taat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Pada waktu itu, pemimpin Israel yaitu Raja Daud, usianya sudah tua.
Raja Daud mempunyai anak laki-laki bernama Absalom yang tampan. Absalom mempunyai sifat yang jahat. Absalom melukai kakaknya yang bernama Amnon. Agar tidak dimarahi oleh ayahnya, maka Absalom pergi jauh melarikan diri. Tiga tahun kemudian, Raja Daud sudah tidak marah lagi dan ingin bertemu Absalom. Tetapi, Absalom ingin jadi Raja Israel, lalu diam-diam ia mengumpulkan pasukannya sendiri. Raja Daud menjadi sangat sedih karena anaknya Absalom tidak menghormati bapaknya. Raja Daud memberitahu pasukannya agar tidak melukai Absalom ketika berperang nanti. Akhirnya, pasukan Raja Daud berperang melawan pasukan Absalom. Pasukan Absalom kalah perang dan Absalom pergi dengan menunggang kuda. Ketika melewati pohon tarbantin, tiba-tiba kepala Absalom tersangkut pada ranting pohon. Pasukan raja itu melihat Absalom dan Absalom terluka parah. Ketika mendengar Absalom terluka parah dan kalah, Raja Daud menjadi sedih dan menangis. Kemudian, Raja Daud mempunyai anak lagi. Namanya Salomo yang akan menjadi raja berikutnya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan
sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih. God bless you. Bye. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Halo teman-teman. Mazmur 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. 26 ayat 3. Sebab mata Tuhan tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman, saya mau menghafal ayat minggu lalu di Mazmur 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu, ya Tuhan. Terima kasih. Halo teman-teman, seperti minggu lalu terdapat dari Mazmur 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan menghafal Mazmur 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya menghafalkan ayat minggu lalu terdapat di Mazmur 26 ayat 3. Bunyinya, sebab mataku tertuju di kasih setiamu dan aku hidup di kebenaranmu. God bless you. Teman-teman, aku akan menghafal ayat minggu lalu dulu ya. Mazmur 26 ayat 3. ayat 3. Sebab mataku Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Halo teman-teman, saya mau menghafal ayat minggu lalu
terdapat di Mazmur 26 ayat 3 bunyinya, mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ya, adik-adik, hari ini kita sudah menyaksikan cerita tentang Raja Daud dan Absalom. Absalom adalah anak dari Raja Daud. Absalom mempunyai wajah yang tampan, tapi sayangnya Absalom tidak dengar-dengaran. Dia tidak mengasihi saudaranya, bahkan ia membentuk satu pasukan untuk melawan ayahnya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghormati orang tua kita, harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kita. Karena orang tua kita adalah orang yang spesial yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, supaya hidup kita bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua. Jadi adik-adik, mungkin dalam kehidupan kita kurang dengar-dengaran sama orang tua kita kurang taat. Contohnya dalam kehidupan kita, mungkin saat kita bermain, orang tua kita tiba-tiba memanggil kita untuk kita istirahat. Dan ada contoh-contoh lain juga, misalnya orang kita tidak suka makan sayur, tapi orang tua sediakan sayur setiap hari untuk kita konsumsi. Nah, Seperti sikat gigi Kakak Monica. juga, Novi. Seperti itu, sikat gigi, disuruh sikat gigi, tidak sikat gigi, Ya. seperti itu. Disuruh Belajar. bobok siang, tahu-tanya main game, Games. seperti itu. Gitu. Ya. Nah, adik-adik, mungkin tidak selamanya apa yang orang tua lakukan buat kita merasa menyenangkan buat kita, atau kadang-kadang kita merasa jengkel, kita merasa bersungut-sungut. Tapi percayalah bahwa apa yang orang tua lakukan buat kita semua itu untuk kebaikan kita. Jadi kita harus belajar menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang baik, anak yang taat, dan juga menghormati orang tua kita. Seperti yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 yang berbunyi, "Hai anak-anak, Taatilah orang tuamu, Dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Adik-adik, jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya, dan dikirim di nomor di bawah ini, paling lambat hari Kamis. Jadi hari ini kita mau menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, menghormati orang tua. Dan ingat, adik-adik yang di rumah, jangan lupa doakan orang tua kita. Kita bersyukur sampai saat ini orang tua kita masih ada, masih bersama-sama dengan kita semua. adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa sama-sama ya. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah, dan juga kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh dapat menjadi kekuatan bagi kami, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua. Dan Tuhan Yesus berkati kami semua, dan juga kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat sehingga orang tua kami dapat mendidik kami, hingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, dan menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa,
Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.